makin tambah semangat lagi. Nanti ibu ya. Tepuk semangat. Semangat kayak gitu ya. Jadi ceria. Tepuk semangat. Semangat. Makasih ya sekali ya. Sebelumnya Ibu Aksan terlebih dahulu ya kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak berangkat teman-teman kalian? Artinya tidak ada, Bu. Tidak ada. Yang pertama Nanda Amalia Safri. Ada, Bu. Ya. Yang kedua Mbak Wafik Rosalin Syafa Asyisya. Hadir, Bu. Mbak Lilis Musdalifah. Mbak Dewi Sinta. Hadir. Mbak Nabila Syahira. Berangkat semua ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita khususkan untuk guru-guru kita, orang tua kita, dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang mukjizat dan keajaiban ya. Pada bab 2. Pada bab 3 ini kita akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji. Ini belum dihapus ya? Lupa. Nabila nggak piket, Bu. Kok nggak piket itu kenapa Mbak Nabila? Dewi itu yang nggak apa. Ya. Kita akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji. Ini kok nggak lupa ya? Oh yang ini. Maaf ya. Akhlak terpuji. Kelihatan nggak anak-anak? Ya. Kalau bisa nggak bagus ya. Akhlak terpuji apa yang pernah kalian dengar sebelumnya? Contoh misalnya apa? Membantu orang tua, Bu. Membantu orang tua. Terus apa lagi? Berkata jujur. Berkata jujur. Yang lain? Mbak Dewi Sinta. Coba. Sedekah, Bu. Sedekah. Ya banyak ya. Jadi akhlak terpuji itu banyak. Tapi pada kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Ikhtiar. Ada yang tahu ikhtiar itu apa? Berusaha. Berusaha. Apa lagi? Tahu, Bu. Ya, ikhtiar. Jadi, menurut bahasa, ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seseorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Jadi, misalnya kalau kalian itu pengen dapat ranking 1, pasti kan kalian ikhtiar ya. Nah, ikhtiarnya kalian itu apa ya? Ikhtiarnya belajar, berdoa. Doa bukan tawakal, Bu. Tawakal, ya termasuk ke tawakal juga sih. Nah, nih kalau bentuk-bentuk ikhtiar itu kayak bekerja keras, rajin belajar, memiliki sikap perwira, semangat dalam melakukan pekerjaan, dan tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Itu ikhtiar. Kalau dampak positifnya
yang memiliki sifat ikhtiar itu yang pertama menghilangkan rasa malas ya. Kalian kalau belajar kan jadi semangat, nggak malas lagi. Kalau malas itu kan mau belajar nggak mau apa-apa surat, untuk otak. Ya, itu dampak positifnya ya. Terus ada lagi menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Adanya kepuasan batin, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia. Dan masih banyak lagi ya. Terus yang kedua ada tawakal. Pernah dengar kata tawakal? Apa artinya? Berserah diri. Ya, itu aja. Ya, lain? Ya, benar ya, kata Mbak Dewi Sinta. Jadi tawakal itu berasal dari kata wakala. Wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dan kepada orang lainnya ini yang dimaksud yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah berikhtiar ya, belajar setiap malam, berdoa, kan besoknya mau ujian. Nah, kita mengerjakan ujian itu juga termasuk dari ikhtiar. Nah, setelah kita menyelesaikan ujian itu kan kita nggak tahu hasilnya ya. Itu kita itu pasrah sama Gusti Allah, tawakal mau hasilnya bagaimana, nilainya apa itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga ada dampak positifnya belum ya. Kalian tahu nggak dampak positif bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hidupnya tenang. Ada lagi? Ya banyak ya. Mungkin kalian belum mengetahui. Jadi ada meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, mengurangi kejahatan dan tindak kriminal, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, akhlak terpuji yang ketiga yaitu syukur. Syukur. Kalau syukur itu bacaannya bagaimana biasanya? Kalau kita bersyukur itu bilangnya gimana? Alhamdulillah. Ya. Itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian syukur ini adalah syukur berasal dari bahasa Arab. Syakara, yashkuru, syukran yang berarti berterima kasih. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta beramal ma'ruf nahi munkar. Kan kalian sudah berikhtiar, tawakal, terus kalian tiba-tiba dapat nilai 100, tiba-tiba dapat nilai 90 yang menyenangkan hati lah. Itu kan kalian pasti bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku dapat nilai 1, dapat nilai 90. Itu namanya syukur. Terus selanjutnya ada sabar. Itu mau tanya nih, kalian kalau diajak teman-teman kalian itu kalian ngapain? Gimana rasanya? Nangis, sedih, terus? Saya sih marah. Kenapa? Saya marah. Marah? Ya. Kalau kamu enggak? Menangis? Ya, jadi kan setiap orang memang mempunyai karakter beda-beda ya. Tapi kita tanamkan dalam diri kita sikap sabar. Sikap sabar ini artinya menahan, mencegah atau tabah. Jadi kalau kita semisal diajak atau diapa, dibilangin yang nggak sesuai dengan kita itu ya kita harus sabar, menahan, jangan emosi ya, nggak lagi jangan emosi ya, harus sabar ya. Ya. Yang terakhir ada qanaah. Ada yang tahu qanaah itu apa? Penerima.
bayar apa gini? Ya, qanaah berarti suka menerima yang diberikan kepadanya, rela. Ya, kita menerima apapun yang diberikan orang lain kepada kita, maupun itu dalam bentuk ucapan atau bantuan atau apa ya. Mungkin itu saja pelajaran pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan membentuk dua kelompok ya. Ibu urut absen ya. Yang pertama kelompok 1 terdiri dari Mbak Nanda, Mbak Wafik, sama Mbak Melis. Yang kedua kelompok kedua Mbak Dewi Sinta sama Mbak Nabila Syekira ya. Siapkan kertas, Ibu tuliskan soalnya nanti kalian didiskusikan ya di rumah ya. Atau minggu depan pertemuan selanjutnya juga ya Bapak. Ditulis ya. Yang pertama, bagaimana sikap kalian jika tiba-tiba guru memberi soal tes dan dikerjakan waktu itu juga padahal tadi malam kalian tidak bisa belajar? Jelaskan alasannya. Yang kedua, bagaimana sikap kalian jika kalian belum yakin sama jawaban kalian saat mengerjakan soal tapi waktu mengerjakan sudah habis dan harus segera dikumpulkan? Jelaskan alasannya. Yang ketiga, bagaimana sikap kalian saat guru memberi nilai sedikit padahal kalian sudah mengerjakan soal semaksimal mungkin sesuai kemampuan kalian? Jelaskan alasannya. Sudah ditulis? Sudah. Karena waktu kita sudah selesai, maka untuk diskusi itu dilanjutkan minggu depan ya teman-teman. Sekarang Ibu akhiri dulu. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.